Baik, eh, kita bertemu kembali, teman-teman. Topik selanjutnya yaitu konsep dasar dan strategi pembelajaran berbicara di kelas tinggi. Minggu lalu kita sudah membahas konsep dasar dan strategi pembelajaran menyimak, karena menyimak itu merupakan keterampilan berbahasa yang pertama. Jadi kita sudah bahas bagaimana pendekatan dalam menyimak, metodenya dan strateginya. Nah, hari ini juga kita akan bahas bagaimana pendekatannya, bagaimana metodenya, dan bagaimana strategi pembelajaran berbicara di kelas tinggi. Nah, yang pertama yang harus kita pahami dulu adalah pengertian dari berbicara itu sendiri. Nah, berbicara adalah menurut para ahli, yang pertama ada menurut Tarigan tahun 1993 halaman 15. Beliau mengatakan bahwa berbicara itu adalah mampu mengucapkan bunyi, artikulasi, atau kata-kata, mampu mengucapkan kata-kata untuk menyampaikan ekspresi perasaan atau senang atau sedih, atau menyatakan atau mampu menyampaikan ide, buah pikiran atau gagasan atau perasaan. Itu yang dikatakan dengan berbicara. Jadi dan perlu kita pahami, kalau menyimak itu kita bahas minggu sebelumnya, mampu menerima atau memahami apa yang disampaikan atau apa yang dibicarakan, dan mampu juga memahami apa yang dilihat, dibaca. Jadi menyimak itu sifatnya reseptif, menerima dari segi secara bunyi artikulasi, dan menerima dari segi pemahaman terhadap bacaan. Sedangkan berbicara itu sifatnya produktif, menghasilkan. Makanya dikatakan mampu mengucapkan bunyi bahasa atau bunyi artikulasi, atau mampu mengekspresikan melalui artikulasi juga. Kemudian tadi kan juga mengatakan, dan kawan-kawan, bahwa berbicara itu adalah terampil menyampaikan pesan melalui bahasa lisan kepada orang lain. Jadi sebenarnya sama maksudnya, terampil itu berarti sudah mampu. Nah, kemudian kita harus tahu bahwa melatih kemampuan berbicara itu sangat penting. Apa yang menjadi pentingnya melatih kemampuan berbicara itu? Yang pertama, kita harus tahu bahwa berbicara itu adalah suatu keterampilan, dan keterampilan tidak akan berkembang kalau tidak dilatih secara terus-menerus. Oleh karena itu, kepandaian berbicara tidak akan dikuasai dengan baik tanpa dilatih. Jadi tadi kita sudah bahas bahwa berbicara itu mampu, tetapi indikator mampu berbicara itu harus juga memahami bahwa betapa pentingnya melatih untuk mampu. Yang kedua adalah apabila selalu dilatih, bahwa keterampilan berbicara itu tentu akan semakin baik. Sama seperti anak bayi, pertama dia telungkup, kemudian belajar merangkak, dan kemudian belajar berdiri dan belajar berjalan. Jadi di situ ada proses latihan. Jadi sebaiknya dalam berbicara itu tidak usah malu, tidak usah ragu, tidak usah takut salah dalam berlatih berbicara. Namanya juga berlatih. Anak-anak itu juga bukan langsung bisa berdiri. Dia coba dulu berdiri pelan, lalu jatuh. Jadi harus percaya diri. Niscaya kepandaian atau keterampilan berbicara itu semakin jauh dari penguasaan. Jadi semakin terampil, semakin mampu. Nah, kemudian
Keterampilan berbicara itu juga lebih mudah dikembangkan apabila murid-muridnya memperoleh kesempatan untuk mengkomunikasikan sesuatu secara alami kepada orang lain dalam kesempatan-kesempatan yang bersifat informal. Jadi kita kasih juga siswa itu berargumen, kita kasih kebebasan, kita kasih pendekatan supaya si siswa itu tidak merasa takut, tidak merasa malu, tidak merasa ragu. Jadi di sini adalah pendekatan sosial yang perlu. Nah, jadi memang banyak siswa itu ya kasusnya dia takut, dia ragu, dia juga malu. Hal-hal ini solusi yang untuk mengatasi ini adalah pendekatan. Nah, kita kasih tahu sama siswa kita bahwasanya kita itu adalah sahabat. Nah, tapi sahabat dalam arti sahabat dalam pembelajaran. Jadi belajar itu pun tidak harus kaku, harus kita lakukan pembelajaran itu secara fleksibel. Nah, disinilah nanti kita bahas bagaimana supaya dia mampu berbicara, ada nanti metodenya, ada strateginya. Selama kegiatan belajar mengajar di sekolah, guru harus menciptakan berbagai lapangan pengalaman yang memungkinkan murid mengembangkan kemampuan berbicaranya. Jadi kita kasih dia menyampaikan sesuatu yang mungkin yang pernah dialami, tapi dengan pendekatan tadi. Jadi ada kepercayaan diri dulu sebenarnya. Kepercayaan diri itulah dibangun dari pendekatan tadi. Nah, kemudian manfaatnya berbicara itu menurut Samsuri dan Satono, yang pertama yang pertama itu menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektualnya serta kematangan emosional dan sosial. Jadi manfaatnya untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan kematangan emosional dan sosial. Jadi memang orang yang mampu berbicara itu ya biasanya adalah orang yang intelektual. Nah, karena memang sudah dilatih dari segi bagaimana mengolah kata. Karena pada prinsipnya sebelum dia menyampaikan dia juga sudah memikirkan. Nah, jadi makanya dikatakan orang-orang yang intelektual, jadi mampu meningkatkan kemampuan intelektualnya serta matang secara emosional. Dia sudah tahu bagaimana dia menyampaikannya dengan dengan tempo, dengan nada, dengan tekanan. Artinya tidak menjadi bahan ocehan orang lain, tapi orang lain jadi merasa merasa memiliki atau merasa berguna mendapatkan apa yang kita bicarakan. Dan maksudnya kematangan emosional juga, kita semakin tahu kapan kita membuat atau menyampaikan sesuatu itu ekspresinya dengan serius, dengan santai, dengan formal, dengan informal. Nah, yang kedua, memahami bahasa Indonesia dan menggunakan dengan tepat dan kreatif. Jadi semakin kita menggali, ada manfaatnya berbicara itu. Jadi semakin paham kita mana bahasa yang baik, mana yang bahasa yang benar, dan juga mana yang bahasa yang bernilai estetis, jadi kreatif, indah. Kemudian manfaatnya menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Tentu kalau kita sudah menguasai, manfaatnya kita jadi bangga, menghargai. Dan yang keempat, berpragmatik secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku secara lisan. Nah, jadi berpragmatik itu kita mampu menggunakan bahasa tanpa maknanya tersirat, bukan tersurat. Nah, jadi kalau saya waktu kecil, orang tua saya itu sering berpragmatik. Nah, jadi kalau pagi-pagi kami tidak membangunkan kami pagi-pagi mau ke sekolah, tidak, ibu kami mengatakan bangun, enggak. Ibu kami hanya mengatakan ini sudah pukul 5. Pukul 5 itu sudah bermakna bahwa kami harus bangun.
Nah, itu namanya yang tersirat tadi. Jadi semakin digali berbicara itu akan semakin efektif, efisien dalam menggunakan pragmatik. Tujuannya kalau kita berbicara yang pertama adalah menggerakkan pendengar dengan kepandaian dalam berbicara. Jadi kita bisa mengajak orang, kemudian menghibur pendengar juga, dan juga bisa kita memberikan informasi, dan juga bisa kita memberikan rangsangan, stimulus, dan bisa juga kita meyakinkan pendengar. Itulah tujuannya. Kenapa tujuan kita berbicara itu? Ya itulah. Menurut Starigan, ya bisa menghibur, bisa menginformasikan. Jadi para pelawak itu kan berbicara. Mereka bertujuan untuk menghibur. Nah, kemudian pembaca berita itu pun kan itu berbicara. Nah, dia bisa memberikan informasi. Nah, kalau motivator itu kan juga berbicara. Nah, itu biasanya memberikan stimulus kepada orang-orang. Nah, kemudian iklan itu kan berbicara juga. Nah, itu meyakinkan para pendengarnya. Nah, kemudian orasi itu kan biasanya bisa menggerakkan pendengar dengan kepandaian dalam berbicara. Jadi makanya jadi banyak yang ikut. Tapi di sana juga sudah masuk menstimulus, merangsang dan juga meyakinkan. Nah, dan di sana juga sudah menginformasikan kenapa harus mereka melakukan kegiatan orasi itu. Nah, tapi di sana tidak ada menghibur. Nah, itu harus kita pahami. Kemudian metode pembelajaran berbicara. Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan atau langkah-langkah dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, inilah cara-caranya. Banyak sebenarnya metode yang digunakan dalam pembelajaran berbicara. Yang pertama ada metode ceramah. Dalam metode ini penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelas. Nah, gurunya yang lebih dominan mengajari misalnya beginilah cara berbicara yang tepat. Nah, metode tanya jawab adalah metode mengajar di mana guru menanyakan hal-hal yang sifatnya faktual. Nah, di sini sudah mulai ada interaksi tanya jawab dengan siswanya. Di sinilah yang sudah mulai kelihatan atau sudah bisa memulai latihan berbicara itu, karena sudah mulai si siswa itu belajar mengutarakan gagasannya. Nah, kemudian metode diskusi, semakin matang dia. Di sini semakin matang siswa itu sudah ada mulai muncul keberaniannya karena memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya menggunakan informasi yang telah dipelajari dan memecahkan sebuah masalah. Nah, sudah bertukar pikiran satu sama lain. Kalau metode tanya jawab bisa aja hanya guru dengan siswanya, tapi kalau ini sudah sesama temannya. Metode kerja kelompok juga semakin matang karena di sana siswanya sudah bisa mandiri. Nah, dengan metode ini siswa dalam suatu kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi atas kelompok-kelompok kecil untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi si guru di sini mungkin memberikan sebuah topik dan mereka diskusikan, lalu mereka sampaikan nanti apa yang mereka diskusikan. Itulah salah satu metode untuk pembelajaran berbicara. Jadi semakin matang seseorang siswa itu karena dilatih, karena ada diskusi kelompok, ada juga tanya jawab, ada juga kerja kelompok, ada metode diskusinya, maka semakin matang. Nah, kemudian metode demonstrasi dan eksperimen. Dengan demonstrasi guru dan narasumber atau siswa mengadakan suatu percobaan. Nah, didemonstrasikan itu tadi yang didiskusikan itu disampaikan kepada gurunya, disampaikan kepada temannya. Ada juga metode sosiodrama dan bermain peran. Nah, ini bisa kita lihat dalam drama. Nah, jadi misalnya kita suruh dia membaca teks, lalu teks itu kita suruh diperankan, dipentaskan. Nah, di sini kan sudah melatih siswa itu untuk semakin mampu berbicara. Jadi metode-metode ini merupakan metode yang sangat bagus untuk meningkatkan kemampuan siswa kita itu dalam berbicara. Dan ada juga metode debat. Kita memberikan satu topik atau sebuah topik yang sangat bisa dikatakan topik itu hangat.
dibahas pada masa kini. Kita kasih topik itu, lalu kita bentuk 2 kelompok debat, 1 kelompok pro dan kontra. Nah, di sini juga sudah semakin terlatih mereka menyampaikan gagasannya, karena di sini idenya, disinilah tadi yang dikatakan meningkatkan apanya, intelektualnya. Jadi dia sudah mampu menyampaikan gagasannya pun tidak hanya gagasan dari diri sendiri, tapi dibantu dengan referensi yang kuat, kemudian pendapat ahli yang kuat untuk memperkuat gagasannya. Nah, kemudian metode pemberian tugas atau resitasi. Dengan metode ini guru memberikan tugas, siswa mempelajari kemudian melaporkan hasilnya. Nah, metode karya wisata, kemudian metode ini merupakan metode mengajar di mana guru mengajak siswa ke suatu objek tertentu dalam kaitannya dengan mata pelajaran di sekolah. Nah, kemudian ada juga metode drill atau pemberian latihan, merupakan cara mengajar dengan memberikan latihan-latihan terhadap apa yang dipelajari. Nah, dan ada juga metode debat, ada metode script, dan ada metode picture. Tadi metode debat sudah kita bahas. Yang mana metode debat itu adalah yang untuk meningkatkan kemampuan akademiknya. Jadi bisa materi ajar dipilih dan disusun menjadi paket pro dan kontra, tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian ada juga metode kooperatif script, di mana siswa bekerja berpasangan dan secara lisan mengiktisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Nah, kemudian ada juga picture and picture, metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan, diurutkan menjadi urutan logis. Ya, itulah kira-kira metode pembelajaran berbicara di kelas tinggi. Nah, kita bisa memilih metode apa yang cocok kita gunakan sesuai dengan keadaan siswa kita. Kemudian strateginya, strategi pembelajaran atau untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Yang pertama, strategi itu adalah dilakukan atau tujuannya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Apa strategi yang pertama? Yang pertama mendongeng. Langkah-langkahnya bagaimana? Kita suruh siswanya mendapatkan lembaran teks dongeng singkat dari guru. Siswa membaca, kita suruh dia membaca. Lalu siswa mendongeng secara lisan ke depan kelas, kita suruh dia ke depan, guru memberikan tanggapan kepada siswa yang membaca dongeng. Nah, kita sampaikan komponen-komponen sebelum mungkin kita suruh dia ke depan, sudah kita sampaikan komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam membaca dongeng. Lalu setelah dibaca, kita evaluasi lah apakah dia menyampaikannya sesuai dengan komponen itu. Nah, siswa kembali membacakan dongeng ke depan, yang siswa yang berbeda dari siswa sebelumnya. Lalu guru memberikan tanggapan kepada siswa yang membaca dongeng. Siswa menyimak dongeng yang dibacakan oleh guru dan dengan benar. Guru berhenti bercerita dan bertanya jawab dengan siswa jika dalam dongeng terdapat nilai-nilai kehidupan. Siswa diminta kembali membacakan dongeng ke depan untuk melihat pemahaman siswa. Nah, jadi misalnya strategi mendongeng ini seperti ini. Misalnya pertama saya suruh si A menceritakan dongeng, lalu saya suruh si B menceritakan kembali apa yang disampaikan si A. Nah, berarti di kemampuan berbicara itu bukan hanya soal mampu mengucapkan kata-kata, tapi juga mampu menyimak. Jadi makanya kita bahas minggu lalu, menyimak itu menjadi dasar. Jadi kalau dia tidak mampu menyimak apa yang disampaikan si A tadi, kemungkinan si B juga tidak akan mampu menceritakan kembali. Nah, inilah salah satu strategi yang bagus. Jadi siswa itu siap dihunjuk untuk menyampaikan kembali apa yang diceritakan si A. Ada juga metode bermain peran. Langkah-langkahnya, siswa mendapatkan gambaran teks drama dari guru. Nah, dalam teks drama tersebut banyak melakukan gerakan dan ekspresi. Lalu siswa kita suruh membaca dan menghayati. Lalu siswa juga kita minta untuk memerankan masing-masing tokoh dalam teks drama dengan melihat teks di depan kelas. Kemudian siswa lain menanggapi drama singkat yang ditampilkan tadi, baik dari segi mimik, intonasi maupun ekspresinya. Lalu siswa kita minta kembali memerankan masing-masing tokoh dalam teks drama dengan melihat teks di depan kelas. Bukan siswa yang tadi tampil, melainkan siswa yang lainnya. Sama seperti strategi mendongeng itu,
Kita suruh pertama si A, lalu kita suruh si B menceritakan kembali. Nah, ini disuruh pertama tim A, karena kan drama itu kan bisa lebih dari 3 orang, ada tokoh utama, tokoh tambahan. Jadi kita suruh siswa lain mempraktekkan kembali. Nah, disuruh membaca dan disuruh lagi mempraktekkan. Kemudian siswa lain juga menanggapi. Nah, kemudian guru meluruskan bagaimana seharusnya ekspresi. Nah, ini dia. Jadi kita suruh dia, lalu kita sampaikan, inilah kelemahannya, beginilah caranya. Lalu guru berhenti berdrama saat ada nilai-nilai kehidupan dan bertanya jawab dengan siswa seputar nilai tersebut. Ya, jadi apa yang bisa dipetik dari cerita itu, dari drama itu, nah itulah nilai-nilai. Apa yang menjadi pegangan hidup kita, di mana kita bisa bisa menjalani hidup ini sesuai dengan drama itu. Nanti siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, yang dalam tiap kelompok terdapat maksimal 5 siswa. Lalu siswa itu mendapatkan lembaran teks drama sederhana dari guru. Masing-masing kelompok mendapatkan teks drama yang berbeda. Lalu siswa diminta menghafal teks drama dan menampilkannya ke depan kelas jika hari itu bisa ditampilkan, jika tidak ditampilkan pada pertemuan berikutnya. Siswa dari kelompok lain menanggapi drama yang dilakukan oleh kelompok yang tampil. Kelompok kedua menampilkan dramanya ke depan kelas dan seterusnya, guru menanggapi. Jadi ditampilkan, ditanggapi. Akhirnya siswa itu semakin mampu berbicara, mampu juga menyimak dia dan menyampaikan apa yang didengarnya. Kemudian strategi cerita berantai. Ini siswa dibagi dalam beberapa kelompok, yang dalam setiap kelompok terdapat 8 siswa. Siswa mendengarkan ketentuan-ketentuan dalam kegiatan. Kemudian siswa berdiri di kelompok masing-masing, dari depan ke belakang di bawah bimbingan guru. Siswa di barisan pertama masing-masing kelompok diajak keluar kelas dan diberikan sebuah teks cerita sederhana atau disampaikan secara langsung oleh guru dan dihafalkan, kemudian kembali ke tempat duduk semula. Nah, siswa yang barisan pertama tadi membisikkan ke teman yang berada di bangku kedua setelah aba-aba yang diberikan guru. Kemudian siswa yang di bangku kedua membisikkan kepada siswa yang berada di bangku ketiga, dan seterusnya hingga siswa terakhir. Nah, kemudian siswa terakhir dari anggota kelompok yang telah mendengarkan bisikan dari teman di depannya mengangkat tangannya. Siswa yang mengangkat tangan itu menyampaikan secara lisan hasil bisikan yang diterima dari teman yang di depannya. Nah, namanya juga berantai. Jadi si A menyampaikan si B, membisikkan kepada si B, lalu tapi tidak didengarkan oleh si C. Jadi awalnya hanya si A dipanggil, lalu si A ini disuruh masuk membisikkan kepada si B, tapi tidak didengarkan si C. Lalu si B membisikkan kepada si C. Begitu terusnya. Nah, siswa dari kelompok lain menanggapi hasil simakannya. Jadi yang terakhir tadi disampaikan oleh siswa yang terakhir kan, tadi siswa yang terakhir kan mengangkat tangannya, menyampaikan secara lisan bisikan yang diterimanya. Lalu siswa dari kelompok lain kan mendengar setelah siswa terakhir menyampaikan, lalu dia menanggapi. Masing-masing siswa terakhir dari setiap kelompok menyampaikan secara lisan hasil simakannya di depan kelas. Masing-masing siswa di bagian depan memberikan tanggapan dan menyampaikan secara lisan apa yang disimak saat di luar kelas tadi. Lalu guru meluruskan jika ada hasil simakan yang salah dari siswa. Siswa yang berdiri di bagian depan pindah ke bagian belakang, dan siswa yang berdiri di urutan kedua melangkah ke depan menggantikan siswa pertama yang paling belakang. Nah, itulah yang berantai. Jadi sangat menarik. Kemudian strategi media gambar dalam bercerita. Nah, siswa dibagi dalam beberapa kelompok yang terdiri atas 4 orang. Siswa duduk dalam kelompok di bawah bimbingan guru, dan siswa menyimak kegiatan yang akan dilakukan. Siswa mendapatkan berbagai potongan gambar yang saling berhubungan satu sama lain, yang disusun secara acak oleh guru, maksimal 9 potongan gambar dan minimal 5 potongan gambar. Nah, siswa mendengarkan judul cerita tentang gambar. Siswa berdiskusi bersama kelompok masing-masing untuk menentukan susunan gambar yang benar. Lalu kelompok itu yang pertama berhasil menyusun gambar mengacungkan tangannya dan memperlihatkan kepada kelompok lain serta menceritakan cerita dari gambar ke depan kelas. Kelompok lain menanggapi susunan cerita itu, lalu siswa dari masing-masing kelompok menceritakan hasil susunan gambarnya ke depan. Seperti kelompok pertama, dan guru memajang gambar urutan cerita yang benar di papan tulis. Lalu siswa menyimak
cerita guru yang disesuaikan dengan gambar yang telah disusun secara berurutan. Lalu siswa berhenti bercerita dan bertanya jawab jika ada dalam cerita terdapat nilai-nilai kehidupan. Itulah media gambar dalam bercerita. Kemudian menyajikan informasi atau pidato, strategi menyajikan informasi. Nah, siswa mendengarkan penjelasan tentang pidato, cara membuat pidato, dan lainnya yang berhubungan dengan pidato. Lalu siswa mempersiapkan perlengkapan untuk membuat pidato. Siswa membuat sebuah pidato sederhana di bawah bimbingan guru, ya, yang temannya ditentukan oleh siswa sendiri atau dari guru. Beberapa siswa membacakan pidato hasil keterangannya ke depan. Kemudian siswa menanggapi pidato yang disampaikan temannya, baik dari segi ekspresi, isi pidato, dan lainnya. Lalu guru juga ikut serta memberikan tanggapan. Siswa menyimak pidato yang disampaikan oleh guru, kemudian guru juga berhenti pidato jika ada nilai-nilai kehidupan dan bertanya jawab tentang nilai apa yang terkandung di pidato itu. Lalu siswa mengumpulkan pidato yang telah dibuatnya kepada guru dan berpartisipasi dalam diskusi. Kemudian langkah-langkah berpartisipasi dalam diskusi, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Siswa menyimak informasi berupa materi yang disampaikan guru. Lalu siswa bertanya seputar materi kepada guru. Jika tidak ada siswa yang bertanya, maka guru sendirilah yang membuat pertanyaan. Guru meminta masing-masing kelompok memberikan pendapatnya terhadap solusi permasalahan. Nah, ini juga sangat efektif karena kita buat siswa itu interaktif. Siswa berdiskusi dengan anggota kelompok untuk menentukan jawaban dari permasalahan. Masing-masing kelompok memberikan pendapatnya. Jadi kan semakin berani karena masing-masing kelompok harus memberikan pendapatnya. Siswa lain menanggapi juga. Guru mengarahkan jawaban siswa ke arah yang benar. Lalu siswa juga bersama dengan guru menyimpulkan yang benar dari solusi dari permasalahan yang dibahas. Kemudian strategi sandiwara boneka. Siswa menyimak penjelasan guru tentang sandiwara boneka. Siswa menyimak video tentang sandiwara boneka yang diputarkan oleh guru, dan siswa bertanya jawab tentang video yang diputarkan ataupun seputar sandiwara boneka. Lalu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Masing-masing perwakilan anggota kelompok mengambil gulungan kertas untuk menentukan judul sandiwara boneka yang akan diperankan oleh masing-masing siswa. Gulungan kertas telah dipersiapkan guru sebelum pembelajaran dimulai. Siswa mendapatkan naskah cerita yang sesuai dengan judul pada gulungan kertas yang diambil dari guru. Lalu siswa mendapat boneka tangan yang sesuai perannya dari guru. Guru juga sudah menyiapkan semua boneka tangan yang diperlukan. Lalu siswa diberi waktu untuk menghafal teks. Kemudian masing-masing siswa menampilkan sandiwara boneka. Kemudian guru memberikan penilaian masing-masing kelompok. Jadi semua pada dasarnya memang kelompok. Jadi dari kelompok ini kan ada laporan. Apa yang didengar, apa yang dibaca, lalu disampaikan kembali, dilaporkan. Nah, guru kan sebagai tim penilai dan memberikan nilai-nilai atau hal-hal yang mengandung nilai dari cerita dan teks tersebut. Ada lihat ucap. Lihat ucap ini guru mempersiapkan benda-benda yang akan dipergunakan dalam kegiatan. Siswa memperhatikan benda yang dipajang oleh guru di papan tulis. Siswa mengucapkan benda yang dipajang dengan benar dan baik. Siswa kembali melihat benda yang dipajang dan guru kembali mengucapkannya. Untuk kegiatan selanjutnya, guru mempersiapkan benda-benda di tempat yang tertutup yang tidak terlihat oleh siswa. Siswa dibagi beberapa kelompok, yaitu satu kelompok 4 siswa. Masing-masing siswa duduk secara melingkar di bawah bimbingan guru. Satu persatu anggota kelompok masing-masing kelompok dipanggil ke depan kelas dan diberi waktu 30 detik untuk melihat benda tersebut. Siswa kembali ke kelompoknya dan digantikan oleh teman yang lain dan diberi waktu yang sama juga, dan seterusnya. Setelah semua siswa mengamati benda, siswa diminta saling berdiskusi dengan anggota kelompoknya tentang benda apa yang dilihatnya itu. Jadi masing-masing kelompok menyebutkan benda yang dilihat secara lisan tadi ke depan kelas. Nah, ini juga sangat bagus. Jadi ada persamaan persepsi. Jadi kan semua dipanggil satu-satu. Misalnya satu kelompok tadi 4, A, B, C, D. A dipanggil disuruh duduk, B dipanggil disuruh duduk, C dipanggil disuruh duduk, D dipanggil disuruh duduk. Nah, ya A, B, C, D itu diskusi dengan apa yang dilihat. Lalu guru menyimpulkan benda apa yang dilihat itu. Nah, kira-kira begitu. Kemudian strategi membaca puisi secara core. Nah, guru membacakan sebuah puisi secara perlahan dengan intonasi dan ekspresi yang benar.
Siswa mengulang puisi yang dibacakan guru. Guru membacakan kembali baris kedua dan diikuti secara serempak oleh siswa. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok, satu kelompok 6 siswa. Masing-masing kelompok mendapatkan lembaran puisi yang berbeda. Nah, kemudian siswa di bawah bimbingan guru berlatih membaca puisi secara kor tadi. Masing-masing kelompok menampilkan secara sederhana berpuisi secara kor di depan kelas dengan melihat teks puisi. Kelompok lain dan guru juga menanggapi. Siswa menyimak masukan dari guru. Masing-masing kelompok diminta berlatih. Lalu siswa bersama guru menyimpulkan solusi dari permasalahan. Nah, kemudian ulang ucap. Guru mempersiapkan kalimat yang berhubungan dengan pengetahuan. Siswa menyimak kalimat itu yang dibacakan guru. Siswa mengulang kembali kalimat yang disebutkan oleh guru secara bergantian di depan kelas. Kemudian guru menanggapi bacaan dari masing-masing siswa. Kemudian siswa kembali menyimak kalimat yang disebutkan guru. Siswa kembali, namanya juga ulang ucap. Jadi siswa kembali menyimak, kemudian siswa kembali mengulang kalimat yang diucapkan guru tadi. Dan jika terdapat pemahaman kalimat yang diucapkan, misalnya nilai pengetahuan, siswa dan guru melakukan tanya jawab. Nah, pokoknya ulang ucap. Strategi bercakap-cakap. Namanya juga bercakap-cakap. Siswa bertanya jawab dengan guru tentang kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian siswa menyiapkan perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan nantinya. Misalnya buku. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Siswa duduk secara melingkar berkelompok. Siswa menyimak penjelasan kegiatan yang akan dilakukan dalam kelompok. Siswa menyimak dan mencatat permasalahan yang akan didiskusikan dalam kelompok. Lalu siswa berdiskusi dengan temannya dan mencari solusi dari permasalahan yang dibahas. Kemudian masing-masing kelompok melaporkan hasil percakapannya. Kelompok lain juga menanggapi hasil percakapan kelompok yang tampil. Guru memberikan masukan kepada siswa dan meluruskan pendapat siswa jika pendapat salah atau kurang mengarah. Siswa menyimpulkan solusi dari permasalahan yang bawah bimbingan guru. Contohnya guru meminta siswa membahas percakapan cara menghormati teman dan guru di sekolah. Ada modeling the way. Juga ini kelompok. Ya, ujung-ujungnya siswa mendengarkan penjelasan guru, kemudian kelompoknya juga menanggapi kelompok lain, kelompok yang tampil, dan juga ada diskusi yang dilakukan oleh siswanya. Nah, ada juga laporan lisan. Nah, sama juga kelompok juga, ujung-ujungnya masing-masing kelompok membuat hasil laporan, kemudian masing-masing kelompok mengumpulkan laporannya, masing-masing kelompok menyebutkan hasil laporannya, kelompok lain menanggapi. Jadi ada diskusi, ada topik, ada laporan, kemudian ada simpulan. Itulah yang menjadi strategi-strategi yang kita bahas sebelumnya. Dan ada juga bermain drama. Nah, ini juga siswa mendengarkan penjelasan dari guru drama, menyimak mimik, intonasi, ekspresi guru saat guru membacakan drama. Nah, dibagi juga kelompok, ujung-ujungnya kelompok. Nah, siswa duduk bersama-sama, masing-masing kelompok mendapatkan naskah drama yang berbeda dari guru. Masing-masing kelompok membagi peran di dalam drama itu. Kemudian masing-masing kelompok berlatih, masing-masing kelompok menampilkan dramanya, kelompok lain menanggapi. Kemudian masing-masing kelompok mendapatkan masukan, masing-masing kelompok juga diminta untuk melatih kembali drama di rumah. Itu dia, ujung-ujungnya ada di kelompok, ada berlatih, ada tanya jawab, ada apa juga, ada tanggapan dari kelompok lain. Ada juga parafrase. Siswa menyimak penjelasan guru tentang parafrase. Siswa bertanya jawab tentang kegiatan akan dilakukan. Siswa mempersiapkan perlengkapan untuk kegiatan buku dan pena. Siswa menyimak puisi yang dibacakan guru. Siswa menulis prosa yang berhubungan dengan puisi yang telah dibacakan tadi. Dan beberapa siswa menceritakan prosa yang telah dibuatnya. Nah, siswa lain menanggapi. Jadi semua menanggapi jadinya. Jadi kemudian siswa mengumpulkan prosa yang telah dibuat tadi kepada guru, dan guru menulis puisi yang dibacakan di papan tulis. Siswa di bawah bimbingan guru menyebutkan kata-kata kunci yang terdapat dalam puisi untuk merangkai sebuah prosa. Baru adalah strategi wawancara. Namanya juga wawancara, berarti siswa mendengarkan informasi dari guru bahwa akan dilakukan sebuah kegiatan wawancara. Siswa mempersiapkan perlengkapan, siswa menyusun pertanyaan yang ditanyakan. Siswa melakukan wawancara dengan teman sebangku, kemudian siswa mencatat dan menyimak jawaban pertanyaan itu. Siswa membuat laporan, kan semua ujung-ujungnya laporan. Siswa membacakan hasil wawancara di depan kelas. Siswa menjadi narasumber menanggapi benar atau salah hasil wawancara itu. Siswa mengumpulkan hasilnya. Jadi
Ada di sini kegiatan, senantiasa ada kegiatan, kemudian ada analisis, ada laporan. Jadi di laporan itulah dia ada juga tanggapan. Semakin terlatih siswa itu untuk berbicara. Jadi makanya dikatakan tadi perlunya melatih kemampuan berbicara. Tidak alami berbicara itu, tapi harus dilatih. Ada deskripsi benda, namanya juga deskripsi benda berarti menggambarkan benda. Ada kelompok, kemudian kelompok itu di bawah bimbingan guru. Siswa mendengarkan ketentuan dan kegiatan kelompok yang disebutkan guru. Siswa menyimak deskripsi benda yang disebutkan guru. Siswa bertanya tentang deskripsi benda yang disebutkan guru. Satu kelompok bertanya dengan maksimal 2 pertanyaan. Lalu siswa kembali mendengarkan petunjuk benda yang disampaikan guru. Siswa yang pertama menunjuk tangan, menyebutkan isi jawaban. Nah, jadi tetap interaktif. Nah, jadi metode strategi pembelajaran berbicara itu ya harus kita pikirkan, ya pada dasarnya harus interaktif, tidak tidak berpusat pada guru. Jadi memang metode pendekatan dan strategi itu harus kita pikirkan bahwasanya pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Jadi dari tadi kan semua strategi dan metode itu kan berpusat kepada siswa semua. Jadi ada diskusinya, kemudian dibaca dulu, kemudian dilaporkan, ditanggapi temannya, lalu gurunya memberikan semacam evaluasi apakah yang dibahas disampaikan itu sudah benar atau tidak. Kira-kira begitulah topik kita hari ini tentang konsep dasar dan strategi pembelajaran berbicara di kelas tinggi. Sekian topik kita. Tetap semangat, salam sehat untuk kita semua.